Selamat berjumpa kembali adik-adik penggemar belajar fisika bersama Made belajar fisika mudah. Mudah-mudahan saya jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk pertemuan kedua tentang gerak harmonik sederhana ini, saya akan membahas persamaan gerak harmonik. Mari kita simak penjelasan mengenai persamaan yang ada di dalam gerak harmonik sederhana. Selamat menyimak. Baik adik-adik, saya lanjutkan mengenai persamaan yang ada dalam gerak harmonik sederhana. Salah satu contoh lagi adalah benda yang bergerak harmonik sederhana adalah benda yang bergerak melingkar beraturan. Jadi titik keseimbangannya bisa dianggap sini pada titik 0 derajat. Adik-adik bisa lihat, simpangan itu bisa notasinya terhadap sumbu Y, bisa juga terhadap sumbu X. Jadi satuannya cm per meter. Jadi dapat diindikasikan bahwa simpangan ini adalah proyeksi kedudukan sesaat benda yang bergerak harmonik atau bergerak melingkar beraturan pada salah satu garis tengah lingkaran. Jadi bisa terhadap garis tengah lingkaran yang searah dengan sumbu Y ataupun sumbu X. Jadi Anda bisa lihat bahwa kita tahu satu putaran penuh, waktu yang dibutuhkan namanya periode. Jadi sini waktu saat T dia menempuh sudut sebesar θ. Jadi kalau sekarang dia berada di tipe, kita proyeksikan terhadap sumbu X, jadi ketemu jarak antara Y, yaitu X sama dengan A cos θ. Sedangkan pada sumbu Y, jarak antara sumbu X jadinya Y sama dengan A sin θ. Jadi di sini bisa lihat bahwa simpangannya Y sama dengan A sin θ atau X A cos θ. Di fase getaran, ini waktu saat per periode, sudut fase bisa lihat θ sama dengan 2pi kali T kecil per T. Jadi bedakan antara T kecil dan T besar. T besar itu adalah periode, waktu untuk melakukan satu putaran sempurna. Sedangkan T kecil adalah waktu sesaat. Jadi di sini A ini adalah amplitude yang sama dengan jari-jari lingkaran, T waktu sesaat, satuan sekon, dia simpangan terhadap sumbu. Jadinya terhadap sumbu X, jadinya dia X simpangan jaraknya terhadap sumbu Y. Jadi terbalik jadinya. Baik, mari kita simak contoh soal berikut untuk menyimak lebih mendalam tentang pengertian simpangan. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan contoh soal berikut untuk menguatkan pemahaman tentang simpangan. Ini saya beri contoh sebuah partikel bergerak harmonik dengan amplitude 20 mm, periode 2 sekon. Tentukan besar fase gerak harmonik, sudut fase dan simpangannya setelah 6/6 sekon. Jadi dilihat sini bahwa A-nya 20 mm, T besarnya 2 sekon, T kecilnya 1/6 sekon. Nah, ditanyakan fase getaran, sudut fase dan simpangan. Jadi ingat tadi bahwa fase getaran itu adalah T kecil per T besar, jadi 1/6/2, jadi hasilnya 1/12. Nah, sudut fase bisa juga 360 kali fase getaran. Jadi 360 dibagi 2/12 jadi 30 derajat. Kemudian untuk mencari simpangannya masukkan rumusnya Y sama dengan A sin θ. Jadi 20 mm sin 30. Ingat waktu belajar di awal itu sin 30 itu setengah, jadi 20 kali setengah hasilnya 10 mm. Jadi begitu adik-adik, tidaklah terlalu sulit mengenai simpangan. Mari kita lanjutkan mengenai persamaan gerak harmonik berikutnya, yaitu kecepatan untuk benda bergerak harmonik. Selamat menyimak. Baik, kita lanjutkan adik-adik mengenai persamaan gerak harmonik, yaitu ini kecepatan benda bergerak harmonik. Ini notasinya bisa PY atau PX, tergantung nanti kita proyeksikan kemana. Jadi satuannya cm per sekon atau meter per sekon. Jadi kalau dilihat dari definisi, kecepatan gerak harmonik adalah proyeksi kecepatan benda yang bergerak harmonik atau karena di sini samping benda bergerak melingkar beraturan. Jadi proyeksi kecepatan benda yang bergerak melingkar beraturan pada salah satu garis tengah lingkaran. Seperti saya katakan tadi, bisa terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jadi kalau dilihat dengan gambar bahwa PY-nya itu adalah kita ingat bahwa untuk gerak melingkar itu kecepatannya adalah 2πA per T atau 2πR per T
Karena dalam hal ini bahwa jari-jari sama dengan amplitudo, sehingga terhadap sumbu Y-nya pi sama dengan 2πa per T cos 2pi per T kali T kecil. Atau bisa juga terhadap sumbu X-nya yaitu sama dengan 2πa per T sin 2pi per T kali T. Jadi dalam hal ini biasanya terhadap Y. Jadi tidaklah terlalu sulit adik-adik. Yang penting di sini nanti diketahui periode, amplitudo. Ya, kita bisa mencari besaran-besaran yang ditanyakan. Demikian pula kalau berkaitan dengan gram lingkar, amplitudonya sama dengan jari-jari. Jadi waktu untuk satu lingkaran penuh itu periode, waktu sesaatnya kecil. Baik adik-adik, untuk memperkuat ingatan tentang kecepatan harmonik, kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Baik adik-adik, kita lanjutkan untuk penguatan tentang kecepatan harmonik. Kita lihat soal berikut. Itu sebuah partikel bergerak harmonik dengan amplitudo 40 mm. Frekuensinya 0,5 Hz. Tentukan kecepatan harmonik partikel tersebut setelah sepertiga sekon. Jadi kita lihat bahwa A-nya 40, F-nya 0,5 Hz, T kecilnya yaitu sepertiga sekon. Nah, bisa kita masukkan bahwa sebelumnya Py sama dengan 2πa per T. Nah, seperti sama dengan F, sehingga bisa dituliskan bahwa Py sama dengan 2πf A cos theta. Masukkan harganya. 2pi kali 0,5 kali 40 mm cos 360 kali setengah kali sepertiga. Hasilnya adalah 40 pi cos 60. Ingat, cos 60 setengah, sehingga 40 pi kali setengah hasilnya 20 pi. Nah, karena tadi saya tidak merubah, maka di sini dia adalah milimeter per sekon. Nomor B, persamaan simpangan partikel yang bergerak harmonik Y sama dengan 24 sin 0,75 pt. Tentukan simpangan partikel bergerak harmonik tersebut. Nah, sebelumnya sudah diketahui bahwa kalau diketahui simpangan, kita bisa mencari kecepatannya, yaitu Pi sama dengan dy per dt. Jadi turunan simpangan terhadap waktu. Jadi kalau kita turunkan Y sama dengan 24 sin 0,75 pt, hasilnya adalah 24 kali 0,75 pi. Nah, sin turunannya cos. Sehingga hasilnya adalah 18 pi cos 0,75 pt. Jadi dia masih fungsi waktu. Karena T-nya tidak ada. Jadi begitulah adik-adik, tidaklah terlalu sulit. Yang penting rumusnya ingat. Kemudian variabel yang diketahui apa, tinggal memasukkan saja. Adik, kita simak untuk percepatan gerak harmonik. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan persamaan gerak harmonik yang lain, yaitu percepatan benda bergerak harmonik. Itu notasinya bisa AY atau AX, sekali tergantung frekuensinya nanti terhadap Y atau X. Satuannya cm per sekon kuadrat atau meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan gerak harmonik adalah proyeksi percepatan sentimetal pada bentuk benda yang melingkar beraturan pada salah satu garis tengah lingkaran. Jadi bisa terhadap suhu X, bisa terhadap suhu Y. Jadi kita tahu bahwa percepatan sentimetal itu menuju pusat lingkaran. Dimana ES kita tahu bahwa besarnya pi kuadrat per R atau omega kuadrat kali R, dimana omega itu 2pi per T, sehingga proyeksinya terhadap Y itu menjadi min 4 pi kuadrat per T kuadrat A sin theta. Jadi min ini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan dengan arah simpangan. Kalian tahu bahwa A sin theta itu adalah simpangan. Jadi sini arah percepatan berlawanan dengan arah simpangan. Di situ makanya ditaruh tanda negatif. Jadi bukan berarti lebih kecil dari 0, tapi dia menunjukkan bahwa arah percepatan berlawanan dengan arah simpangan. Jadi mari adik-adik untuk memperkuat pemahaman tentang percepatan, kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh berikutnya untuk memperkuat pemahaman tentang percepatan gerak harmonik. Di mana tadi kecepatan gerak harmonik rumusnya yaitu 4pi kuadrat per T kuadrat A sin theta, atau bisa juga bahwa kalau nanti diketahui kecepatan itu turunan dari kecepatan terhadap waktu. Kalau diketahui simpangan,
Jadi percepatan itu turun kedua simpangan terhadap waktu. Nah, sesuai dengan data yang ada, di sini A-nya 40, frekuensi sudutnya itu berarti omega 20 radian per sekon. Kemudian saat simpangannya setengah dari amplitudenya. Jadi bisa dilihat bahwa dari rumus simpangan Y sama dengan A sin theta. Masukkan setengah kali A sama dengan A sin theta, coret A-nya. Sin theta sama dengan setengah, itu berarti theta-nya sama dengan 30 derajat. Dan baru kita masukkan ke AY sama dengan min 4 pi kuadrat per T kuadrat A sin theta. Dimana kita tahu bahwa 4 pi kuadrat per T kuadrat sama dengan omega kuadrat. Jadi AY bisa juga tulis omega kuadrat A sin theta. Jadi masukkan angkanya 20 kuadrat 0,4 sin 30 derajat. Jadi 400 kali 0,04 kali 0,5 hasilnya 8 meter per sekon. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Nanti untuk memperkuat pemahaman untuk simpangan, kecepatan dan percepatan, silakan dicoba soal-soal berikut sehingga bisa memperkuat pemahaman tentang persamaan gerak harmonik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa komen dan subscribe untuk motivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa.